Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga sampai hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara iman dan akhlak adalah dua hal yang sangat penting. Iman sebagai pondasi atau pokoknya, sedangkan akhlak adalah buahnya. Iman dan akhlak tidaklah dapat dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapakah yang paling sempurna imannya dari orang-orang mukmin? Rasulullah SAW menjawab, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Beliau Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim dalam menunaikan kehidupannya sehari-hari. Akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat esensial karena kesempurnaan iman seseorang ditentukan oleh kualitas akhlaknya. Semakin tinggi akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas keimanannya. Demikian pun sebaliknya. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang sangat istimewa. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak semu bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi atau bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti. Berbagai tingkah laku atau tabiat seseorang berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalq, penciptaan. Persamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa kata akhlak mencakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan perilaku makhluk, dalam hal ini adalah manusia. Atau dengan kata lain, perilaku seorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan manusia agar memiliki akhlak yang mulia, maka dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban syariat dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang sejatinya ibadah itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat 5 waktu sehari semalam kepada hambanya. Salat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu, bukanlah semata-mata bacaan dan gerakan belaka yang tanpa arti. Namun gerakan dan bacaan tersebut jika ditunaikan sesuai dengan syariat dan rukunnya akan mengantarkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Ibadah-ibadah lain yang sifatnya seperti zakat, haji dan berpuasa bulan Ramadan seperti sekarang ini yang mengantarkan manusia kepada pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu juga menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat dengan kata-kata kasar. Barang siapa, dalam hadis dinyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minum. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan minum, hubungan biologis suami istri saja, karena tersebut dilarang hanya di siang hari dan diperbolehkan ketika di malam hari.
Namun dalam ibadah puasa adalah juga harus berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dilakukan baik di siang maupun di malam hari, seperti menggibah, bertengkar, perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keimanan yang kuat dengan akhlak yang mulia. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.